Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky dengan NIM 240 160 121 023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah jaringan komputer berupa implementasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Implementasi yang saya buat terdiri dari 4 gedung, yaitu 4 gedung, 5 router yang saling terhubung menggunakan routing dinamis, OSPF, serta satu server center yang menyediakan layanan DHCP, DNS, dan HTTP. Selain itu, saya juga menerapkan Extended Access Control List atau ACL untuk membatasi akses ke situs portal administrator yang telah saya buat di server. Pertama-tama, saya akan menjelaskan topologi jaringan yang telah saya buat. Topologi ini terdiri dari 4 gedung, yaitu gedung administrasi, gedung informatika, gedung perpustakaan, dan gedung laboratorium. Setiap gedung memiliki satu router sebagai gateway yang terhubung ke switch dan klien di gedung tersebut. Seluruh router saling terhubung membentuk topologi ring sehingga proses routing dapat dilakukan melalui lebih dari satu jalur apabila diperlukan. Pada bagian tengah terdapat router core yang menjadi pusat koneksi antar router dan terhubung langsung ke server center. Server center berfungsi sebagai pusat layanan jaringan yang menyediakan DHCP server, DNS server, dan HTTP server. Jumlah klien yang saya gunakan pada implementasi ini adalah 100 perangkat. Untuk pengalamatan IP, saya menggunakan jaringan 192.168.23.0 karena 2 digit terakhir NIM saya adalah 23. Setiap gedung menggunakan subnet 27 agar dapat menampung jumlah perangkat pada masing-masing gedung. Sedangkan koneksi antar router menggunakan subnet 30 karena setiap koneksi hanya menggunakan 2 router sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien. Selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil konfigurasi pada router core sebagai contoh implementasi. Dari hasil pengecekan dapat dilihat bahwa seluruh interface yang digunakan berada pada kondisi up sehingga koneksi antar perangkat telah aktif dan siap digunakan. Selanjutnya saya akan melakukan penginjakan network USB. Terlihat router core berhasil membentuk hubungan network dengan router yang terhubung secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa proses pertukaran informasi routing telah berjalan dengan baik. Berikutnya saya akan menampilkan tabel routing. Terlihat bahwa seluruh jaringan telah dipelajari melalui protokol OSPF yang ditandai dengan kode 0, sehingga setiap subnet dapat saling berkomunikasi. Konfigurasi serupa juga telah saya terapkan pada router administrasi, router informatika, router perpustakaan, dan router laboratorium, dengan menyesuaikan alamat IP sebagai subnet masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi pada server center. Pada layanan DHCP, saya membuat beberapa DHCP pool dengan subnet masing-masing gedung sehingga seluruh klien dapat memperoleh konfigurasi jaringan secara otomatis. Pada layanan DNS, saya menambahkan domain www.dimas.com yang mengarah ke alamat IP web server sehingga klien tidak perlu mengakses server menggunakan alamat IP secara langsung. Selanjutnya pada layanan HTTP, saya membuat sebuah portal administrator universitas yang digunakan sebagai simulasi website administrator kampus. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian DHCP
pada setiap klien di masing-masing gedung. Terlihat bahwa pada PC A1 di gedung administrator, eh, PC ini telah mendapatkan alamat IP, subnet max, gateway, dan DNS server secara otomatis sesuai dengan subnet tempat klien berada. Pada PC B6 juga di sini sudah memperoleh alamat IP-nya. Selanjutnya pada PC di gedung perpustakaan, yaitu PC C1, sini juga sudah mendapatkan alamat IP-nya. Dan selanjutnya terakhir di PC gedung laboratorium. Nah, di sini juga sudah mendapat alamat IP-nya secara otomatis. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian konektivitas jaringan untuk memastikan bahwa seluruh subnet dapat saling berkomunikasi melalui routing OSPF. Pengujian pertama dilakukan dengan melakukan ping ke gateway. Hasilnya berhasil, sehingga koneksi antar klien dan router pada jaringan lokal berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian konektivitas menuju ke server center. Oke, hasilnya juga berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa server dapat dijangkau dari jaringan klien. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian komunikasi dengan klien yang berada di gedung lain. Nah, misalnya di gedung informatika terlebih dahulu, kita peroleh dulu alamat IP-nya. Hasil pengujiannya menunjukkan komunikasi berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita lakukan pengujian ke gedung lain, eh, misal ke gedung perpustakaan. Misal peroleh alamat IP-nya. Lalu, oke, hasilnya juga berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengujian ke PC ke klien yang berada di gedung laboratorium. Kita peroleh dulu alamat IP-nya. Hasilnya juga berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh subnet telah saling terhubung melalui routing OSPF. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian untuk mengakses website menggunakan klien pada gedung administrasi. Di sini saya menggunakan PC A1. Terlihat bahwa portal administrator berhasil diakses melalui domain www.dimas.com. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, di sini saya menerapkan Extended Access Control List atau ACL. Di sini saya menampilkan konfigurasi ACL pada router perpustakaan atau router C. Konfigurasi yang sama juga telah saya terapkan pada router informatika atau router B dan router laboratorium dengan menyesuaikan subnet masing-masing. ACL ini digunakan untuk membatasi akses HTTP menuju situs portal administrator sehingga hanya subnet administrasi yang diberikan hak akses.
Selanjutnya saya akan melakukan pengujian untuk mengakses situs portal portal administrator dari gedung perpustakaan. Di sini saya menggunakan isi C4. Melihat bahwa portal administrator tidak dapat diakses karena akses HTTP telah dibatasi menggunakan extended TCL. Meskipun akses website diblokir, komunikasi ke server menggunakan perintah ping harusnya masih bisa dilakukan. Oke, hasilnya berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa ACL hanya membatasi layanan HTTP dan tidak memutus komunikasi jaringan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil implementasi dan seluruh pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan berhasil dibangun sesuai dengan ketentuan pada soal UAS. Seluruh klien berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis melalui DHCP. Komunikasi antar subnet berhasil dilakukan menggunakan routing dinamis OSPF. Kemudian domain www.dimas.com berhasil diakses melalui layanan DNS dan HTTP. Serta extended ACL berhasil membatasi akses ke portal administrator sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Dengan demikian, seluruh fungsi jaringan telah berjalan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.